Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pecinta ulama channel, umat Islam harus menjadi keyakinan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Setelah hari kiamat terjadi, setelah semua orang yang meninggal dunia, setelah semua orang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, maka setelah itu ada di antara manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada orang-orang yang batal dimasukkan ke dalam neraka setelah mendapatkan vonis masuk ke dalam neraka. Lalu apakah yang menyebabkan orang itu batal dimasukkan ke dalam neraka? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Namun sebelum dilanjut, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa menjadi channel yang lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda. Amin Allahumma amin. Sahabat sang pecinta ulama channel, di dalam sebuah riwayat khabar dikisahkan bahwa ada seorang hamba yang dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya kelak di akhir kiamat. Ternyata setelah amal-amal perbuatannya ditimbang di atas mizan, unggullah amal-amal perbuatan buruknya melebihi amal-amal perbuatan baiknya, tentu saja berdasarkan undang-undang syariat. Maka ia tergolong salah satu dari sekian banyak calon penghuni neraka. Tak lama berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk menyeret hamba itu menuju neraka. Namun di tengah perjalanan menuju neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam, "Susullah hambaku itu dan tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama ulama semasa hidupnya di dunia, sehingga aku akan mengampuninya karena syafaat ulama." Mendapat wahyu tersebut, malaikat Jibril alaihissalam pun segera menyusul seorang hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. Setelah sampai dan bertemu dengannya, malaikat Jibril pun bertanya, "Wahai hamba, apakah kamu pernah duduk bersama ulama semasa hidupmu?" Sayangnya hamba itu menjawab tidak. Malaikat Jibril alaihissalam pun melaporkan jawaban yang telah diberikan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui atas keadaan hambamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bertanyalah padanya, apakah dia mencintai ulama semasa hidupnya di dunia. Malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada hamba itu, "Apakah kamu mencintai ulama semasa hidupmu di dunia?" Sayangnya hamba itu masih menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam kembali bertanya kepada hamba yang tengah dalam perjalanan diseret menuju neraka itu. Tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk menyuguhi sebuah hidangan bersama ulama sekali saja semasa hidupnya di dunia. Malaikat Jibril alaihissalam pun kembali bertanya kepada hamba itu, "Apakah kamu pernah duduk menyuguhi hidangan bersama ulama sekali saja semasa hidupmu di dunia?" Lagi-lagi hamba itu masih menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk bertanya lagi kepadanya. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal. Malaikat Jibril alaihissalam pun bertanya kembali kepada hamba itu, "Apakah kamu dulu di dunia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal?" Dan lagi hamba itu tetap menjawab dengan jawaban yang sama, tidak. Dan untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril, tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama. Segera malaikat Jibril alaihissalam pun bertanya kepada hamba itu lagi, "Apakah kamu pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama?" Dan dari sekian banyak jawaban yang ia berikan, hamba itu pun akhirnya menjawab iya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membebaskan hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. "Peganglah tangannya dan masukkan dia ke dalam surga, karena dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama. Aku mengampuni dosa-dosanya karena berkah dari orang itu." Dari kisah di atas memberikan pelajaran kepada kita untuk mencintai ulama, senang berkumpul bersama ulama dan mengikuti majelis-majelis ilmu bersama para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Sudah barang tentu orang yang mencintai ulama berarti ia pula mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadi layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sang pecinta ulama channel,
Oleh karena itu, marilah kita biasakan diri kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintai para ulama sebagai pewaris para nabi. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan ulama atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.